Welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang nematoda usus yang bernama Ascaris lumbricoides, penyebab penyakit askariasis. Jadi, Ascaris lumbricoides merupakan nematoda usus terbesar yang panjangnya itu bisa mencapai 40 cm. Nah, cacing ini biasanya itu menempati usus halus manusia, tapi dalam siklus hidupnya, dia akan berjalan-jalan mengikuti pembuluh darah manusia, menuju ke paru-paru, kemudian bisa naik ke trakea dan juga ke kerongkongan, dan akhirnya dia nanti akan tertelan lagi ke usus halus. Kita akan bahas tentang siklus hidupnya. Cacing dewasa yang sudah berkembang di dalam usus halus, untuk betinanya itu bisa bertelur sebanyak 200.000 telur setiap harinya. Nah, telur-telur ini nantinya akan ikut keluar bersama dengan feses manusia yang terinfeksi oleh cacing. Nah, dari fase infeksi awal sampai produksi telur itu bisa mencapai 2-3 minggu. Kemudian, telur yang jumlahnya banyak ini kalau mengkontaminasi tanah, nantinya telur ini bisa menjadi matang atau mature. Nah, telur yang mature dan infektif ini di dalam tanah, itu nantinya bisa termakan oleh manusia. Nah, kalau misalkan seseorang yang terinfeksi cacing ini buang air besar sembarangan karena mungkin dia tidak memiliki fasilitas MCK, atau pada beberapa lahan pertanian yang dia masih menggunakan tinja manusia sebagai pupuk, ini bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk penularan dari cacing ini. Nah, kemudian telur-telur yang ada di tanah yang digunakan untuk pupuk atau mungkin yang dia memang mencemari tanah dan mencemari tumbuhan di sekitarnya, kalau misalkan nantinya tumbuhan ini kita makan, nah otomatis telur yang infektif ini dan sudah matang ini nantinya akan masuk ke usus halus kita. Nah, kenapa dia bisa nggak mati ketika dia kena lambung, cairan lambung, dan lain sebagainya? Karena telur yang sudah matur dan infektif ini dia resisten sifatnya. Jadi dia tahan terhadap berbagai kondisi. Kalau udah di usus halus, dia bisa menetas menjadi larva. Nah, larva selain dia mendiami usus halus dan menjadi dewasa di situ, larva ini bisa berjalan-jalan bersama dengan aliran darah untuk menuju ke paru-paru. Di paru-paru, dia akan menginfeksi bagian alveoli, kemudian dia juga bisa naik sampai ke area bronkus dan nantinya bisa menyebabkan kita batuk. Nah, ini yang disebut dengan sindrom Loeffler. Kemudian, kalau misalkan dia udah masuk ke bagian area bronkus, tenggorokan, kemudian naik sampai ke atas, dia bisa sampai ke kerongkongan. Nah, makanya akan ada sensasi rasa mengganjal. Akhirnya, si cacing ini ketika kita merasa ada sensasi mengganjal kan otomatis kita akan melakukan gerakan menelan ya. Nah, akhirnya larvanya ini akan balik lagi ditelan menuju ke usus halus. Kalau misalkan larvanya ini tidak ditelan, misalkan dia dibatukkan. Nah, di bagian sputum yang kita batukkan itu nanti bisa mengandung larva juga. Atau bisa juga larva ini migrasi sampai ke atas, jadi bisa keluar melalui mulut atau hidung dari seseorang yang terinfeksi oleh si cacing ini. Nah, di dalam usus halus, cacing dewasa ini bisa bertahan selama 1-2 tahun, jadi cukup lama ya. Makanya ketika kita terinfeksi oleh Ascaris ini, maka kita harus diobati, jadi nggak bisa sembuh sendiri ya. Untuk tanda dan gejala cacingan sendiri, seperti pada umumnya ya, semua cacing itu menyebabkan gejala seperti ini. Yang pertama adalah nafsu makan menurun. Kemudian berat badannya juga turun, karena nutrisi yang ada di dalam perut, yang ada di dalam usus halus, itu semuanya diambil oleh si cacingnya. Jadi kita berkompetisi dengan cacing untuk mendapatkan nutrisi. Akhirnya berat badannya jadi turun. Kemudian diare lendir dan berdarah. Kalau misalkan cacing ini sudah menginvasi area usus halus, dia bisa menyebabkan perforasi yang akhirnya akan ada pendarahan di situ, atau dia bisa menyebabkan berbagai obstruksi, ileus, kemudian bisa juga menyebabkan volvulus. Nah, berbagai masalah pencernaan tadi bisa menyebabkan adanya lendir dan juga diare yang berdarah karena usus halus kita terluka. Selain itu juga usus halus tidak bisa melakukan penyerapan dengan sempurna. Kemudian juga bisa menyebabkan anemia karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu diambil oleh cacing, otomatis kita nggak bisa mendapatkan cukup nutrisi dan akhirnya jadi
anemia. Kemudian karena tadi berdarah juga akibat perforasi usus dan tukak lambung dan tukak usus yang disebabkan oleh si cacingnya ini, itu bisa menyebabkan pendarahan. Nah, pendarahan terus-menerus yang diikuti dengan asupan makanan yang tidak adekuat sehingga zat besi nggak bisa masuk, akhirnya akan menyebabkan anemia. Kemudian ciri berikutnya adalah badan kurus tetapi perutnya buncit. Lalu batuk berkepanjangan, jadi akan ada rasa gatal di bagian tenggorokan dan akhirnya akan menyebabkan batuk. Kalau batuk berkepanjangan dicurigai mungkin anak ini bisa juga terkena cacingan. Kemudian rewel karena tidak nyaman ya, lalu konstipasi, dan juga bisa ada rasa gatal-gatal, terutama di bagian tenggorokan. Nah, untuk gambaran klinisnya sendiri, khusus untuk Ascaris lumbricoides ini, yang pertama adalah batuk non-produktif 9-12 hari setelah telur cacing termakan. Yang kedua ada rasa panas di daerah substernal itu di area sini ya, yang akan bertambah parah ketika batuk atau inspirasi dalam. Lalu ada demam yang dapat melebihi 38,5 karena yang namanya infeksi pasti dia akan memicu reaksi peradangan. Kemudian ada eosinofilia selama fase asimptomatik. Jadi bisa terjadi eosinofilia karena namanya ada infeksi cacing, otomatis sel darah putih yang banyak berperan dalam melawan infeksi ini adalah eosinofil. Jadi ada peningkatan eosinofil dalam darah. Lalu bisa ada juga bolus cacing. Bolus cacing itu adalah sekumpulan cacing yang dia membentuk suatu gumpalan gitu, sangat banyak. Dia akan menimbulkan nyeri dan juga bisa mengobstruksi usus halus. Nah, kemudian kalau misalkan cacing ini migrasi ke esofagus, akan bisa menyebabkan batuk dan juga ekspulsi cacing. Jadi cacingnya bisa keluar melalui mulut maupun melalui hidung. Kalau misalkan dia udah sampai jalan-jalan ke paru-paru ini kayak gini, dia bisa menyebabkan sindroma Loeffler. Jadi sindroma Loeffler ini menunjukkan adanya infeksi cacing pada paru-paru. Nah, dia bisa bertempat di alveoli, terus dia bisa naik lagi ke bronkus, dan juga bisa keluar ya melalui mulut. Nah, sindroma Loeffler ini ditandai dengan adanya infiltrat, mirip kayak pneumonia, tapi sebenarnya dia itu tuh bukan pneumonia, melainkan cacing. Ini biasanya infiltratnya warnanya agak keputihan gitu, dan dia berbentuk bulat atau berbentuk oval, sama kayak bentukan si cacingnya ini di dalam alveoli, seperti itu. Nah, lalu pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mikroskopis sampel feces. Nanti bisa ditemukan telur, seperti ini telurnya, khas sekali. Kemudian kalau gambar ini menunjukkan bahwa si larvanya ini udah menetas dari telurnya. Nah, kemudian kita bisa melakukan aspirasi sputum atau cairan lambung juga. Nah, di situ bisa ditemukan adanya larva yang bermigrasi tadi. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan complete blood count untuk menemukan apakah ada eosinofilia. Juga bisa dilihat nanti apakah sudah ada tanda-tanda anemia. Karena balik lagi ke yang tadi, si cacingan ini bisa menyebabkan anemia ya, terutama karena infeksi Ascaris ini. Kemudian di radiologi dengan kontras, ini bisa juga ditemukan adanya cacing dewasa. Foto polos abdomen juga bisa ditemukan massa cacing dalam gelungan usus yang terisi gas pada pasien obstruksi usus. Jadi tadi gumpalan cacingnya tadi itu kan bisa mengobstruksi usus ya. Nah, kemudian USG seperti ini, dia juga bisa ditemukan adanya tampakan cacingnya. Atau pada kasus kolangiopankreatografi juga bisa dilakukan sekaligus untuk mendiagnosis sekaligus untuk tata laksana. Jadi ketika operasi kita ambil cacingnya sekaligus melakukan kolangiopankreatografi ini. Lalu untuk tata laksananya kita bisa berikan beberapa macam obat ya. Yang pertama adalah pirantel pamuat. Pirantel pamuat ini kelebihannya adalah dia cuma diminum sekali aja karena Ascaris lumbricoides itu tipe cacing yang dia bisa mati dengan kita sekali minum obat cacing. Jadi nggak perlu berhari-hari gitu minumnya. Nah, kemudian kelebihan lainnya dia adalah dia aman untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil yang terkena cacingan, dia bisa dikasih pirantel pamuat ini. Dosisnya 10 mg per kilogram berat badan per hari untuk dosis tunggal. Kemudian untuk peresepannya seperti ini, R/slash sirup pirantel pamuat 25 mg per mililiter, leg nomor 1, S-House AC. Jadi diminum saat itu juga sebelum makan single dose. Lalu
pilihan yang kedua kita bisa kasih mebendazole. Mebendazole ini kekuatannya adalah 100 mg, diminumnya 2 kali sehari selama 3 hari. Nah, untuk mebendazole ini, untuk peremusannya seperti ini persiapannya. R/step mebendazole 100 mg, kita kasih jumlahnya 6 karena diminumnya 3 hari ya. Terus sekali minum S2DD 2 kali sehari, tab 1, sekali minum 1 buah, AC sebelum makan. Kita bisa kasih ini untuk pasiennya. Nah, albendazole juga bisa diberikan pada anak di atas 2 tahun sebanyak 2 tablet 400 mg atau suspensi 20 ml dosis tunggal. Tapi balik lagi untuk golongan yang dazole ini, benzimidazole, seperti mebendazole dan juga albendazole ini tidak baik digunakan pada ibu hamil ya, karena bisa meningkatkan resiko terjadinya migrasi ektopik gitu. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil, sebaiknya diberikan pirantel pamuat saja. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada tanda-tanda anemia atau untuk mencegah anemia juga, kita bisa lakukan pemberian preparat besi. Kita bisa resepkan R/tablet ferrosulfat, kekuatannya 200 mg, jumlahnya 10, diminumnya 3 kali sehari, S3DD, tab 1, jadi setiap minum 1 tablet AC sebelum makan. Itu untuk tata laksananya. Lalu setelah itu jangan lupa berikan juga edukasi kepada orang tua pasien atau pasiennya sendiri, yaitu bisa menghindari perilaku-perilaku yang bisa beresiko menyebabkan cacingan gitu. Kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, merebus air sampai matang sebelum diminum, buang air besar di jamban, memakai alas kaki kalau keluar rumah, cuci tangan dengan sabun setelah BAB, setelah menceboki anak, sebelum makan, menyiapkan makan dan menyusui anak, lalu menjaga kebersihan makanan dari lalat dengan menutupnya memakai tudung saji. Jadi jangan lupa kalau kita sudah lakukan pemeriksaan fisik, penunjang, kemudian tata laksana farmakoterapi, kita jangan lupa berikan edukasi juga. Nah, sekian untuk materi askariasis. Terima kasih.